Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video ini kita akan membahas tugas 13A6 tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu yang pertama adalah calon guru penggerak akan mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak akan melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid dengan menyusun tahapan bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri. Ya, inilah model manajemen perubahan inquiry apresiatif bagja. Saya Tony dengan pengajar praktik Ibu Evi Febrianti SSI dan fasilitator Ibu Novti Dewita SPD MSI. Berangkat dari tujuan pembelajaran yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyusun tahapan bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Nah, apa itu inquiry apresiatif? John Townsend menjelaskan inquiry apresiatif merupakan filosofi dan proses untuk memanfaatkan kekuatan dan pengalaman semua orang yang berada dalam suatu sistem untuk mewujudkan yang diinginkannya. Inquiry apresiatif juga dapat menyuntikkan energi, harapan, dan optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, sangat membantu guru dalam mengelola perubahan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja untuk perubahan yang semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Visi yang dituangkan adalah menjadikan peserta didik beriman, mandiri, dan bernalar kritis menuju kreativitas. Dengan penjelasan komponen visi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan dimensi yang paling penting dalam perubahan perwujudan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yaitu peserta didik bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya dengan berpegang pada elemen kunci sadar akan diri dan situasi serta regulasi diri. Bernalar kritis adalah pelajar yang secara objektif mampu memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi, serta menyimpulkannya. Kreatif yaitu pelajar yang mampu memodifikasi dan atau menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, dan bermanfaat. Prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan menyasar pada pelajar yang bertanggung jawab, yang merupakan elemen dari dimensi mandiri dari profil pelajar Pancasila. Tahapan penyusunan bagja dalam prakarsa perubahan. Yang pertama adalah pertanyaan utama. Dalam tahap ini timbul sebuah pertanyaan, apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara mengembangkan agar murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Atas pertanyaan ini, tindakan yang dilakukan adalah melakukan refleksi pembelajaran yang sudah diterapkan, kemudian dilanjutkan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, serta komunitas praktisi. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahapan ini menimbulkan pertanyaan. Yang pertama, mengapa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab itu penting? Yang kedua, mengapa keterampilan IT juga sangat penting? Yang ketiga, model dan metode pembelajaran yang seperti apa yang cocok digunakan untuk menggali potensi kemandirian, bertanggung jawab, dan berkolaborasi. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah sudah ada satuan pendidikan lainnya yang menerapkan model pembelajaran tersebut?
Atas pertanyaan-pertanyaan ini akan dilakukan beberapa tindakan, diantaranya yang pertama adalah menggali informasi dari berbagai sumber, kemudian mengkaji berbagai literatur atau penelitian sebelumnya terkait keterampilan IT, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang bisa diterapkan. Kemudian berikutnya adalah menjalin komunikasi intensif, misalnya dengan kepala sekolah penggerak, komunitas praktisi, para ahli, dan lain sebagainya. Tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaan yang timbul, apakah mandiri merupakan bagian dari elemen profil pelajar Pancasila dan sudah berjalan dengan baik? Atas pertanyaan ini, beberapa tindakannya antara lain literasi dari berbagai sumber, kemudian menerapkan prinsip mandiri mulai dari lingkungan terkecil, dan berikutnya adalah menyiapkan instrumen capaian indikator pembelajaran mandiri berdasarkan indikator yang sudah ditentukan. Tahap yang keempat adalah menjabarkan rencana. Pertanyaan yang timbul pada tahapan ini adalah terobosan apa yang kita rencanakan dalam kegiatan ini, mulai diterapkan dari tingkatan mana, dan bagaimana cara menjaga konsistensi dan keberlanjutannya. Dari pertanyaan yang timbul ini, beberapa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah berdiskusi bersama warga sekolah dalam meningkatkan kemandirian. Kemudian yang kedua adalah peserta didik berkolaborasi bersama guru, kepala sekolah dalam meningkatkan kemandirian. Yang ketiga adalah menyiapkan jurnal kemajuan pelaksanaan kegiatan. Tahap yang terakhir adalah mengatur eksekusi. Dalam mengatur eksekusi ini timbul sebuah pertanyaan, siapa saja yang akan dilibatkan dalam perwujudan kegiatan yang sudah direncanakan? Atas pertanyaan ini, tindakan yang perlu dilakukan antara lain adalah menganalisa kebutuhan masing-masing peran dalam pelaksanaan kegiatan dan berkolaborasi bersama komunitas praktisi atau ahli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.